Pendidikan Pancasila. Nah, untuk di video pertemuan kali ini saya akan melanjutkan ya bahasan saya mengenai video sebelumnya, dari video sebelumnya gitu ya. Dari video sebelumnya saya sudah membahas topik ini, tapi belum selesai ya, mengenai bagaimana Pancasila menjadi sistem etika. Ada beberapa subbab yang sudah saya bahas, dan di video kali ini saya akan lanjutkan pembahasan subbab yang lain. Oke, langsung saja kita pelajari atau kita lanjutkan video pembelajaran yang lalu. Nah, untuk pembelajaran yang lalu atau video yang lalu kita sudah membahas mengenai konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Konsep Pancasila, konsep etika itu sendiri seperti apa, itu sudah kita pelajari, sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya ya. Pengertian dari etika itu seperti apa. Lalu aliran-aliran etika juga sudah kita pelajari minggu lalu. Ada etika keutamaan, ada etika teleologis, ada etika deontologis. Nah, untuk kali ini kita akan bahas mengenai urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Gitu. Yang pertama, pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia. Ada negara kita tuh butuh gitu ya Pancasila sebagai sistem etika untuk menghadapi masalah-masalah atau permasalahan yang dihadapi oleh kita sebagai rakyat atau bangsa Indonesia. Masalah-masalah tersebut contohnya ya, ada beberapa masalah. Yang pertama adalah banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi yang masih banyak terjadi di negara kita, itu sudah mengakar gitu ya untuk korupsi itu ya. Karena hukum sendiri itu tidak kalau menangani kasus korupsi itu banyak hal yang terlibat, banyak pihak yang terlibat di sini gitu. Jadi dari peraturannya yang tidak tegas, dari penindakan hukumnya yang juga tidak tegas gitu. Jadi ya masih banyak gitu korupsi yang ada di Indonesia. Yang kedua, masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan meluluh lantakkan semangat persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa. Nah, berkaitan dengan terorisme itu juga bukan hanya masalah yang dihadapi oleh bangsa kita ya, bangsa Indonesia. Terorisme itu juga masalah yang dihadapi oleh dunia gitu. Jadi diatasnamakan oleh suatu agama gitu, yaitu ya agama mayoritas yang dianut rakyat Indonesia ya, yaitu agama Islam gitu. Padahal terorisme itu ya keinginan dari satu pihak gitu yang mengatasnamakan agama gitu. Lalu yang ketiga, masalah terjadinya pelanggaran HAM gitu ya, hak asasi manusia masih banyak terjadi di Indonesia. Nah, hak asasi ini juga berkaitan dengan hukum, keadilan hukum gitu ya. Dalam pelanggaran hak asasi, contohnya ya, contoh pelanggaran HAM dalam kehidupan berbangsa itu ada kasus penyerbuan lembaga pemasyarakatan Cabongan Jogja pada tahun 2013. Nah, di kasus ini ada pelanggaran HAM. Lalu yang keempat, kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin dan yang masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, kesenjangan sosial ini juga masih banyak terjadi ya. Ini juga ada kaitan dengan pihak lain gitu, yaitu bagaimana aturan gitu ya atau hukum itu berlaku di Indonesia. Ketidakadilan hukum, kesenjangan sosial itu saling berkaitan gitu. Adanya peraturan-peraturan yang
tidak pro pada rakyat biasa gitu ya, manusia, rakyat yang awam gitu, rakyat yang biasa seperti kita, tapi pro pada justru pada orang-orang yang berada di atas dalam tanda kutip gitu. Lalu yang kelima, ketidakadilan hukum. Ini juga masih berlaku di Indonesia, masih kita jumpai di Indonesia gitu ya. Jadi ada istilah hukum di Indonesia itu tumpul ke atas tapi tajam ke bawah, dimana orang-orang yang punya kedudukan gitu ya, punya jabatan, punya pangkat, punya uang, itu akan bisa dikatakan kebal hukum ya, atau bebas dari hukum ya, asal mereka punya itu semua gitu. Tapi kalau kita yang biasa-biasa aja ya, kita kena kasus hukum ya sudah gitu, kita kena gitu. Contoh yang lagi viral, kita juga masih masih mengawal kasus yang sedang viral saat ini, yaitu seorang angkatan atau seorang aparatur negara gitu, dimana harusnya mengayomi tapi malah terlibat satu kasus yang besar. Nah, ini kita masih mengawal kasus ini gitu ya, bagaimana hukum akan berlaku di Indonesia. Ini akan menjadi bukti gitu, hukum di Indonesia itu seperti apa. Lalu yang keenam, banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak. Nah, membayar pajak yang benar gitu ya, banyak ya. Masalah pajak itu juga tidak bisa, menurut saya ya, tidak bisa menyalahkan satu pihak saja gitu. Kita tidak bisa menyalahkan istilahnya pembayar pajak gitu ya. Kita rakyat biasa gitu, pembayar pajak, jangan menyalahkan kita juga yang nggak mau membayar pajak nih, berarti nggak ikut berkontribusi pada pembangunan negara gitu. Jangan menyalahkan pembayar pajaknya juga gitu, tapi juga orang-orang yang bekerja di dalamnya, orang-orang yang bekerja di dalam lingkup pajak itu sendiri, bagaimana menggunakan menggunakan uang-uang dari pajak itu dengan benar gitu. Karena ada kasus besar dulu gitu ya, dimana orang-orang pajak itu juga terlibat korupsi besar gitu. Jadi uang pajak, uang dari kita itu, pajak-pajak kita itu dikorupsi. Nah, itu tadi yang yang menjadikan rasa kepercayaan kita sebagai rakyat Indonesia itu berkurang gitu. Makanya ada yang namanya bayar pajaknya nggak benar gitu, pajaknya dibikin sedikit gitu, karena ada yang tidak bayar pajak karena ya itu tadi, kita harus tahu dulu alasannya kenapa gitu. Apakah karena rasa kepercayaan itu pada orang-orang yang bekerja di lingkungan pajak, atau adanya korupsi di lingkungan perpajakan itu sendiri. Jadi untuk pajak ini ya kita tidak bisa menyalahkan si pembayar pajak juga sih gitu, menurut saya gitu ya. Nah, kesemuanya itu memperlihatkan pentingnya dan mendesaknya peran dan kedudukan Pancasila sebagai sistem etika, karena dapat menjadi tuntunan atau sebagai leading principle bagi warga negara untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu yang selanjutnya mengenai alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Ada beberapa alasan nih, kenapa sistem etika itu Pancasila itu penting gitu ya sebagai sistem etika. Yang pertama, dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda gitu ya. Jadi dekadensi moral yang disorot nih generasi Anda nih, generasi muda, generasi milenial gitu ya istilah sekarang ya, dimana arus globalisasi yang terpenting gitu ya, yang ada yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, tapi justru nilai-nilai dari luar berlaku dominan gitu.
Jadi adanya uh, pengaruh globalisasi itu gitu. Pancasila itu menganut sistem demokrasi terbuka, di mana kita menerima arus-arus globalisasi dari barat gitu ya. Kita terbuka adanya perubahan itu. Tetapi juga harus diperhatikan mana yang tidak sejalan dengan Pancasila dan mana yang sejalan dengan Pancasila. Yang sejalan dengan Pancasila kita lakukan. Yang tidak sejalan dengan Pancasila ya jangan kita lakukan. Contoh, kehidupan pergaulan yang masuk di Indonesia, pengaruh dari barat, yaitu bebas gitu ya, kehidupan yang bebas, kehidupan atau pergaulan yang bebas, pergaulan remaja yang bebas, itu kan masuk di Indonesia ya, itu dari luar. Nah itu yang justru berlaku di Indonesia sekarang, yang lebih dominan gitu. Harusnya itu tidak terjadi jika kita benar-benar menyaring apa nih yang sesuai, apa yang tidak sesuai dengan Pancasila. Lalu yang kedua, korupsi. Nah, balik lagi korupsi yang merajalela di negara kita gitu. Untuk korupsi ini juga balik lagi ke individu masing-masing begitu ya. Jadi kita harus bisa membedakan nih mana yang baik, mana yang tidak, mana yang pantas atau yang tidak pantas gitu. Jadi ya dimulai dari anda semua ini, generasi muda ini yang nantinya akan menjadi pimpinan gitu ya, memimpin negara ini ya. Nah mau dibawa kemana nih negara ini gitu, itu ada di pundak kalian gitu ya istilahnya. Jadi that's why kenapa Pancasila itu, pendidikan Pancasila itu diberlakukan lagi atau diadakan lagi di perguruan tinggi, karena ini tadi bahwa diharapkan Anda semua itu sudah kuat pondasinya untuk berpolitik di Indonesia gitu. Lalu yang ketiga, kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Nah, tadi sudah saya sebutkan ya, pajak, masalah pajak itu jangan disalahkan satu pihak saja begitu. Ada rasa ketidakpercayaan itu juga ada gitu. Ya, bagaimana menumbuhkan kembali rasa kepercayaan itu. Lalu yang keempat, pelanggaran HAM. Tadi pelanggaran HAM itu juga masih terjadi. Lalu yang kelima, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Kerusakan lingkungan ini juga ada kaitannya dengan korupsi, yaitu pengalihan hutan menjadi perkebunan gitu ya. Itu kan juga ada campur tangan manusia di dalamnya, yaitu korupsi itu sendiri gitu. Siapa yang mengizinkan hutan-hutan kita menjadi perkebunan di Kalimantan ya, perkebunan kelapa sawit? Itu kan juga keegoisan manusia itu sendiri ya. Di korupsi itu sendiri itu juga berkaitan dengan korupsi dan hukum di Indonesia untuk kerusakan lingkungan salah satunya. Kalau untuk yang tidak berkaitan dengan korupsi atau hukum itu ya jangan buang sampah sembarangan. Misal kalau kita berkunjung di suatu objek wisata atau suatu tempat yang berkaitan dengan alam gitu, jangan buang sampah sembarangan. Contohnya seperti itu, contoh simpelnya. Lalu selanjutnya menggali sumber historis, sumber sosiologis dan sumber politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, sumber historis, ya, dimana di sini disebutkan pada zaman Orde Lama itu Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai philosophy of Grundslag gitu ya, pandangan hidup, filsafat, sistem filsafat. Artinya nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Lalu pada zaman Orde Baru itu di sistem etika itu disosialisasikan melalui penataran P4 dalam wadah BP7 gitu ya. Nah, di sini ada contoh-contoh pengamalan dari
dari masing-masing sila dari Pancasila. Jadi bagaimana kita bersikap gitu ya, sikap kita dalam pengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari gitu ya, berdasarkan sila-sila di Pancasila. Contohnya yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, bagaimana sih kita bersikap di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan sila pertama ini gitu. Yang pertama adalah manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi untuk yang pertama ini adalah manusia Indonesia itu berketuhanan. Jadi kehidupan beragama di Indonesia itu diatur oleh pemerintah, dalam arti kita dilindungi, kita di kehidupan beragama itu diaturlah oleh pemerintah. Kalau di luar negeri ya, di beberapa negara barat, pemerintah tidak ikut campur tangan, tidak campur tangan oleh kehidupan beragama kita gitu. Jadi kamu mau agama apapun monggo silahkan, kita nggak ikut kita dalam arti pemerintah tidak akan ikut campur, kita tidak mengatur itu gitu. Mau tidak beragama pun juga terserah gitu ya. Itu beberapa negara di luar negeri seperti itu. Kalau kita di Indonesia diatur nih kehidupan beragamanya. Salah satu contohnya ada poin agama di KTP kita, kan ada agamanya apa gitu. Lalu pengamalan yang kedua, hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama gitu, saling menghormati nih antar pemeluk agama. Lalu yang ketiga, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah. Jadi kita saling menghormati aja lah sama penganut agama dan kepercayaan yang lain. Tidak memaksakan satu agama dan kepercayaan kepada orang lain, ini juga penting. Lalu yang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini contohnya pengamalannya mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban asasi antar sesama manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang kedua, saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan manusia, berani membela kebenaran dan keadilan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Oleh karena itu, dikembangkan sikap menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Lalu untuk yang sila persatuan Indonesia, di mana kita menempatkan persatuan, kesatuan, dan kepentingan keselamatan bangsa dan bernegara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, ini nih yang harus kita terapkan pada pribadi kita masing-masing supaya tidak ada yang namanya korupsi lagi yang mengatasnamakan atau kepentingan pribadi itu lebih utama daripada kepentingan bangsa dan negara, itu korupsi itu ya. Lalu rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Kemudian cinta tanah air dan bangsa. Lalu yang keempat, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Nah, ini generasi muda nih, kita harus bangga terhadap bangsa kita, bangsa Indonesia. Apa yang ada di negara kita, kita harus bangga gitu. Jangan kita justru kita berperilaku atau bersikap seperti layaknya negara-negara barat kita justru bangga. Jangan, kita harus bangga terhadap apa yang ada di Indonesia. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika.
Lalu yang sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, cara pengamalannya, sebagai warga negara dan warga masyarakat mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat dengan itikat yang baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil putusan musyawarah. Lalu musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Putusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Lalu yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu ya. Pengamalannya seperti apa? Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan, bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain, tidak boros, tidak bergaya hidup mewah. Itu juga keadilan ya, karena kalau kita bergaya hidup mewah di lingkungan yang tidak tepat gitu ya, misal kita harus bisa menempatkan diri gitu ya, kita harus bisa menempatkan diri di mana kita berada gitu. Jika kita ada di lingkungan yang dimana banyak rakyat biasa, dalam arti ekonomi yang biasa, ya kita jangan bergaya hidup mewah gitu, jangan memperlihatkan kemewahan yang kita punya seperti itu demi menjaga perasaan orang lain juga gitu. Menghargai hasil karya orang lain itu juga penting. Jadi kayak enforcement atau memberikan reward bagi orang lain itu juga penting juga gitu. Misalnya Anda lihat di luar ya, sekarang kan banyak YouTube ya, vlogger Indonesia di luar, di mana ada saya lihat ya salah satu vlogger Indonesia yang tinggal di Amerika. Jadi bagaimana orang Amerika itu sangat poin positif yang saya ambil gitu, salah satu poin positifnya di mana orang sana itu sangat menghargai atau mengapresiasi apa yang ada di orang lain gitu. Contoh, ada jalan gitu ya, ada jalan as a stranger, orang yang gak dikenal oleh orang lain gitu ya. Lalu Anda ketemu sama orang lain gitu yang Anda gak kenal, tiba-tiba orang lain itu suka dengan gaya rambut Anda misal, lalu langsung memberikan positive enforcement atau reinforcement ya, pujian gitu ya, memberikan pujian. Orang yang nggak kenal itu, nggak kenal dengan kita, senang dengan gaya rambut kita, akan memberikan pujian. Wow, your hair look so good, you're pretty with your hair is pretty, dan lain sebagainya gitu ya. Itu salah satu menghargai di negara luar. Salah satu poin positifnya seperti itu, menghargai apa yang ada dari orang lain. Kalau kita kan ketemu kan jarang lah ya seperti itu ya, wah style Anda bagus nih, saya suka style Anda gitu kan, jarang lah kita temui di negara kita di Indonesia. Paling kalau seringnya kita ketemu ya misal ketemu sama baby yang lucu gitu, bayinya lucu ya, paling seperti itu. Nah ini juga yang harus kita perhatikan juga. Lalu selanjutnya pada era reformasi,
Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Salah satu bentuk pelanggaran etika politik adalah abuse of power, baik oleh penyelenggara negara di legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan inilah yang menciptakan korupsi di berbagai kalangan penyelenggara negara. Nah, ini korupsi ini. Jadi pelanggaran ya sebenarnya balik lagi ke individunya ya. Ini sudah mengakar sekali, kita harus benar-benar berantas sampai ke akar-akarnya. Lalu sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Masih banyak lagi mutiara kearifan lokal yang bertebaran di bumi Indonesia ini, sehingga memerlukan penelitian yang lebih mendalam. Sumber sosiologis itu ya berkaitan dengan masyarakat gitu ya. Lalu sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar Grand Norm gitu ya. Sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi yang sifatnya abstrak. Sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya bersifat konkret. Etika politik memiliki 3 dimensi, yaitu tujuan, sarana, dan aksi politik itu sendiri. Dimensi tujuan terumuskan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan. Dimensi sarana memungkinkan pencapaian tujuan yang meliputi sistem dan prinsip-prinsip dasar pengorganisasian praktek penyelenggaraan negara dan yang mendasari institusi-institusi sosial. Dimensi aksi politik berkaitan dengan pelaku pemegang peran sebagai pihak yang menentukan rasionalitas politik. Rasionalitas politik terdiri dari rasionalitas tindakan dan keutamaan. Tindakan politik dinamakan rasional bila pelaku mempunyai orientasi situasi dan pemahaman permasalahan. Nah, ini adalah sumber-sumber Pancasila sebagai sistem etika. Nah, ada sumber historis, sosiologis, dan juga politik. Dan tadi juga saya sudah jelaskan mengenai cara pengamalan atau sikap-sikap kita yang sesuai dengan Pancasila. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya, atau di video selanjutnya. Oke, untuk di video kali ini saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya berharap Anda semua bisa paham penjelasan dari saya. Oke, baik, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Goodbye.